Shalom Bapak Ibu, kita ada di hari ke-36 kampanye Kerajaan Allah dan biarlah kita semangat dan terus mengalami berkat di dalamnya. Amin. Hari ini kita akan melihat dari Roma 14 ayat 13 sampai yang ke-23. Saya bacakan kepada kita firman Tuhan. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri, di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri, dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi, barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak dapat melakukannya berdasarkan iman, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, perikop ini berjudul Jangan Memberi Batu Sandungan. Saudara, kalau kita hidup di dalam kerajaan surga, kita jauh dari menjadi batu sandungan. Sebab kerajaan surga itu di dalamnya ada berkat dan ada keindahan, ada hal yang luar biasa di sana. Disebutkan di sana jangan lagi menjadi hakim. Oleh karena apa? Oleh karena makanan. Oleh karena sesuatu yang kita nikmati. Makanan adalah perwakilan dari hal-hal yang fisik, hal-hal yang terlihat. Kitab Roma adalah berbicara tentang dua kubu dari orang Kristen yang dilayani oleh Paulus di Roma. Yang satu telah menjadi fokus kepada hal yang rohani, yang satu fokus kepada hal yang fisik. Ketika orang fokus kepada hal yang fisik, yang daging, maka yang rohani terbuang. Sementara ketika orang berfokus kepada hal yang rohani, biasanya hal yang jasmani juga terikut. Sebab apa? Roh memang lemah, tetapi daging penurut. Artinya apa? Bahwa apabila rohnya kuat, maka daging ikut, saudara. Dengan demikian, bahwa ketika kita ada di dalam kerajaan sorga, kita jauh dari menjadi batu sandungan, atau karena kita orang lain menjadi jatuh dan tersandung. Lebih baik dikatakan, berarti apabila kita ada di dalam kerajaan sorga, hidup kita jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita hidup di dalam kasih. Saudara, apabila kita hidup dalam kerajaan sorga, kita itu menjadi batu loncatan, batu lompatan, atau menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Sebab dikatakan dalam bagian ini bahwa apabila saudaramu tersandung dan jatuh karena engkau, oleh karena makananmu, maka engkau tidak lagi hidup menurut tuntutan kasih. Berarti kita hidup di dalam penghakiman, hidup di dalam menentukan
apa yang harus dilakukan orang? Artinya kita menguasai orang lain, menjadi Tuhan atas orang lain, yang mengatakan penghakiman. Sementara Tuhan hakim yang sesungguhnya. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini dikatakan jangan membiarkan dirimu difitnah dengan apa? Dengan apa yang kita yakini terkait dengan makanan dan minuman. Sebab ketika dua kubu, orang-orang yang fokus pada hal rohani, hal tentang Tuhan, hal tentang kerajaan surga, sementara yang satu fokus kepada daging, kerajaan dunia atau kerajaan kegelapan malah, saudara. Dengan demikian ini pasti bertentangan satu dengan yang lain. Itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, soal makanan dan minuman yang dapat dinikmati, yang berwarna, yang menyenangkan, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kita telusuri satu persatu. Kebenaran itu, saudara, Yesus menyebut dirinya adalah Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi, di dalam kerajaan surga, kebenaran itu nyata. Kebenaran tentang Yesus, kebenaran tentang siapa Yesus, kebenaran tentang siapa Tuhan kita, kebenaran tentang manusia, kebenaran tentang waktu, kebenaran tentang pelayanan, kebenaran tentang sesama, kebenaran tentang relasi, kebenaran tentang emas, perak, permata, dan uang, kebenaran tentang pernikahan, kebenaran tentang mengasuh anak, kebenaran ada di dalam kerajaan surga, ada di dalam Yesus, saudara. Dan kemudian kita akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, damai sejahtera dengan diri kita sendiri, damai sejahtera dengan orang lain, damai sejahtera dengan lingkungan. Itu hal yang luar biasa. Kita bisa beradaptasi, kita bisa bergaul dengan lingkungan untuk mempengaruhi dan menyatakan kerajaan Allah. Bukankah itu hal yang luar biasa, saudara? Kita hidup dalam kebenaran dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Dan yang luar biasa lagi, yaitu sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita, saudara, ketika kita memperoleh sesuatu, ketika kita mendapat sesuatu, ada sukacita di dalamnya. Tetapi kerajaan surga bukan hanya sukacita mendapat sesuatu, tapi mengharapkan sesuatu. Ketika itu pun belum terjadi, itu dinantikan dengan penuh sukacita. Abraham menantikan hadirnya Ishak itu 25 tahun, saudara. Dia bersukacita di dalamnya. Memang ada beberapa kekeliruan yang dia lakukan. Kemudian saudara, sampai janji itu digenapi, dia benar bersukacita. Bersukacita sama sukacitanya pada waktu memperoleh janji itu, sama, saudara. Dan bahkan sukacita surgawi itu nilainya sama dari awal sampai akhir. Tidak zigzag, saudara, ya. Tidak bergelombang seperti itu atau tidak fluktuatif. Sukacita surgawi itu konstan dan terus menerus. Kita bersukacita bukan karena punya banyak atau menjadi lesu karena mempunyai sedikit, tetapi di dalam kerajaan surga kita memiliki sukacita yang melampaui segala akal manusia. Bersukacitalah senantiasa, kata Paulus. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengalami kesempurnaan hidup apabila kita hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mengapa? Karena disebut, barang siapa yang melayani dengan cara itu, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Bayangkan, saudara, iya benar. Kenapa? Karena kita hidup benar dalam damai sejahtera, kemudian hidup dalam sukacita. Itulah ciri kedewasaan rohani, dan kita bisa menjadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Paulus menyebut, oleh sebab itu kejarlah yang mendatangkan damai sejahtera dan yang membuat kita saling membangun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itulah yang dapat membuat kita hidup memenuhi tuntutan kasih. Dan yang kemudian kita dapat hidup dalam iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ketika kita mendengar firman Kristus setiap hari, kita hidup di awal yang luar biasa, yaitu hidup dalam kebenaran. Ketika kita dalam kebenaran, bahkan kita akan memperoleh kemerdekaan.
kita akan bebas, kita akan damai sejahtera. Dan ketika kita damai sejahtera, ada sukacita yang luar biasa berlimpah-limpah dalam hidup kita. Dengan demikian, kita akan bisa hidup berdampingan dengan semua jenis orang, dengan semua jenis keadaan, dengan semua jenis situasi, saudara, yang dikasihi Tuhan. Maka hari ini, mari kita hidup dalam kerajaan Allah yang terdiri atas kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita akan menjadi berkat buat orang lain, tidak menghakimi, tidak menjadi batu sandungan untuk membuat orang lain jatuh, tetapi membuat orang lain terbangun. Kemudian orang lain mengalami yang namanya batu loncatan, terdukung, kemudian tersokong dan tertopang. Dan semuanya ketika masing-masing memiliki kualitas ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengalami hal yang luar biasa dan Tuhan dimuliakan. Diberkatilah setiap kita yang rindu hidup dalam kerajaan surga yang terdiri atas kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita hidup di dalamnya pada pernikahan kita, bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan komunitas kita, baik di gereja lokal, di pekerjaan kita, di bisnis kita, bahkan sampai di bangsa kita. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Berkati pemberitaan firman pada hari ini yang sudah kami lakukan. Kami tahu bahwa setiap anak-anak-Mu akan memperoleh masing-masing suara-Mu, pesan-Mu, dan ajaran-Mu pada hari ini. Kuatkan dan teguhkan hati kami untuk hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.